masyarakat yang buruk, sehingga akhirnya dia memilih untuk tidak bergaul. Seperti ini pun tidak disalahkan, Mas. Masing-masing orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting bagi kita adalah saya ingin berubah karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Keikhlasan sangat penting, Mas. Ya, dalam perubahan dalam hidup kita. Ketika saya belum memiliki iman ya, yang mendukung saya untuk berbuat kebaikan, maka apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Tetap berbuat kebaikan. Oh, teman. Ketika saya belum memiliki teman yang mendukung saya untuk berbuat kebaikan, maka apa yang harus saya lakukan? Tetap berbuat kebaikan atau terus mencari teman? Dua pilihan yang sebetulnya bisa digabung. Iya, dua pilihan yang bisa digabung sebetulnya. Tetaplah Anda berbuat kebaikan. Sebetulnya teman tuh banyak, Pak, banyak. Asal kamu mau datang ke majelis taklim, banyak teman-temanmu itu. Iya kan? Cuma mungkin sifatmu itu terlalu pasif. Kurang bisa bergaul dengan orang. Ketika duduk di majelis taklim, udah minder duluan. Bejenggot. Saya bisa apa ya? Aduh. Akhirnya apa? Gara-gara dihantui pikiran, setan masuk dari situ. Ya. Akhirnya perlahan-lahan mundur. Salah. Teruslah berbuat kebaikan dan cari teman, insya Allah Anda akan dapatkan. Ya. Terus datangi majlis-majlis taklim. Karena memang untuk mencari teman yang sesuai dengan sifat kita lama, butuh waktu. Tidak setiap teman cocok dengan kita, benar. Karena Rasulullah bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Roh manusia itu bagaikan pasukan yang berpeleton-peleton. Kalau dia cocok, masuk. Kalau nggak cocok, berpisah. Memang begitu, Pak. Maka coba antum lihat, ketika antum duduk di majlis taklim, kenalan sama orang. Ia perkenalkan, akhi, antum dari mana? Oh, dari sana, Masya Allah. Iya. Setiap ketemu di majlis taklim, catat nomor HP-nya. Iya. Kita lihat, Masya Allah. Kan berkenalan itu termasuk sunnah, tidak, Pak? Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah agar kalian saling berkenalan. Agar apa? Saling kenalan. Ada orang, Pak, dia senang punya teman banyak. Ada orang dia maunya berteman cukup dengan 1 dan 2 orang saja. Ya, memang sifat manusia dan karakter mereka beda. Kita tidak paksakan mereka. Iya. Bagaimana caranya kita mencintai Allah, Ustaz? Ada pepatah orang Indonesia yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda ingin sayang, kenalilah. Kalau cuma ketemu di jalan, siapa namanya? Selesai, belum. Sayang belum muncul. Tapi ketika semakin kenal, Masya Allah, ternyata sifatnya bagus, ternyata orangnya nyenengin, ternyata baik hati, ternyata suka bantu, ternyata saya seneng sama dia. Ketika mulai kenal, di situ rasa cinta bersemi. Demikian pula Allah. Kenali Allah. Siapa dia? Bagaimana namanya, sifatnya, perbuatannya, kenikmatannya. Ingat selalu kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Iya. Semakin kita mengenal Allah, semakin insya Allah kita akan mencintai Allah. Tapi semakin kita kurang kenal Allah, semakin kurang kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik, apakah kesalahan kita yang lampau bisa menjadi penghalang? Saya katakan, Pak, kesalahan itu sudah berkarat apa belum? Lihat kaca, cermin.
Kalau ada cermin baru Anda hapus, langsung hilang nggak? Tapi kalau kotorannya udah bertahun-tahun, hilang? Belum. Harus diapain? Lama Pak, dikerikin dulu. Demikian pula, ketika kesalahan itu sudah jadi kebiasaan, sulit sekali untuk meninggalkan kesalahan itu Pak. Betul. Berarti kita butuh kesabaran untuk menghilangkan dari hati kita itu. Dengan cara apa? Sabar terus datang ke majelis ilmu. Sabar dengan terus banyak taubat kepada Allah. Sabar terus dengan banyak beramal soleh. Insya Allah kalau kamu sabar bisa. Karena masalahnya karat yang sudah bertahun-tahun ini yang paling sulit sekali untuk apa? Iya, dihilangkan itu yang akal Islam. Saudara-saudaraku sekalian. Waalaikumsalam. Silakan. Jadi kalau misalnya ada teman yang mencoba kita terus kita maafkan dia, apakah dia terlepas dari dosanya? Apa teh? Ada orang yang menzalimi kita, kemudian kita maafkan dia, maka dia terlepas dari dosanya. Kalau ada orang yang menzalimi kita, kemudian kita maafkan dia, apakah dia lepas dari kesalahan kita? Loh, oke. Dia taubat nggak? Baik, Anda memaafkan, tapi dia taubat nggak sama Allah? Nah. Dia berbuat zolim kepada Anda dan pernah menzolimi Anda. Anda berkata, udah saya maafkan. Tapi masalahnya, dia tidak taubat sama Allah. Dia tidak bertaubat kepada Allah. Tetap Allah akan balas kezolimannya. Tapi masalah hubungannya dengan Anda, mungkin Allah maafkan. Tapi antara dia dengan Allah, masalahnya dia belum bertaubat kepada Allah. Makanya kezaliman kepada manusia itu taubatnya harus dua. Kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang dizalimi. Kalau orang yang dizaliminya sudah memaafkan tapi kita tidak taubat kepada Allah, tetap Allah akan kejar pada hari kiamat. Paham Pak? Alhamdulillah. Bagaimana cara kita menentukan prioritas? Misal jika besok hari ada tugas kuliah sehingga harus dikerjakan malam ini juga. Tapi malam ini juga ada kajian. Mana yang harus saya pilih Ustaz? Pertama, Anda harus memilih mana yang sifatnya fardu ain dan mana sifatnya fardu kifayah. Anda harus tahu. Anda kuliah, ada tugas dari besok harus dikumpulkan. Wajib. Dan menjadi kewajiban Anda sebagai seorang penuntut ilmu. Kalau enggak, Anda akan diberikan sanksi misalnya. Tapi ini kajian juga bagus lagi. Gimana ya Ustaz? Mana yang harus saya lakukan? Coba Anda masih pikirkan. Baik, kajian sampai jam berapa? Cuma sampai jam 8:30 misalnya. Oke, 8:30 sampai jam 12 masih bisa dikerjakan? Bisa. Sebetulnya kalau kita pikir-pikirkan bisa Pak, cuma masalahnya kita yang nggak bisa ngatur waktu. Kajian paling lama 1,5 jam, 2 jam selesai. Sementara malam masih panjang. Sorenya kemana aja? Nah, kalau kita tidak bisa mengatur waktu, kita akan berkata gimana ini? Tapi kalau kita sudah terbiasa mengatur waktu, kita insya Allah bisa Pak. Bisa karena biasa. Karena nggak biasa, nggak bisa. Tapi Ustadz, ini benar Ustadz. Saya nggak bisa. Kalau saya ngaji, saya nggak bisa melaksanakan tugas keesokan harinya. Kalau nggak saya kerjakan, saya nggak bisa ngaji Ustadz. Oke, punya teman nggak yang ikut ngaji? Punya, titipin. Tolong teman, ini rekamkan ya. Saya tidak ingin ketinggalan. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab di zaman Rasulullah. Kata Umar bin Khattab apa? Kuntu ana wajarun li natanawa fil ilm.
Aku dahulu sama tetanggaku saling bergantian untuk datang ke Rasulullah menuntut ilmu. Hari ini aku pergi ke Rasulullah. Sorenya aku pulang memberitahu apa yang aku dapatkan dari Rasulullah. Besok dia pergi ke Rasulullah. Sorenya dia pulang memberitahu apa yang ia dapatkan ilmu dari Rasulullah. Anda punya teman? Gunakan teman Anda. Akhi, temanku, saya ada, Masya Allah, tugas nih gak bisa tinggalin. Tolong ya dicatat apa yang disampaikan sama Ustadz tadi, dan tolong direkam juga. Di zaman sekarang Pak, tidak ada udzur untuk berkata tidak bisa. Alhamdulillah, gampang, teknologi canggih sekarang tuh. Ya enggak? Iya, alhamdulillah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa teh? Jadi dia mau cari teman yang baik saat itu, tapi kadang-kadang banyak orang yang melupakan saudara kandungnya sendiri. Bagaimana dengan saudara kandungnya sendiri? Pengen dapat teman. Betul. Saudara kandung, hubungannya dengan teman apa? Hubungan dengan saudara kandung kurang baik. Saudara kandungnya kurang baik. Itu aja. Oke. Satu dulu. Dengarkan, ada sebuah hadis yang sahih dari Imam Abu Daud dan yang lain, Imam Ahmad juga. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, inna li qariban asiluhu wa qata'ani." Hai Rasulullah, saya punya karib kerabat, saudara kandung. Saya menyambung silaturahim kepada dia, tapi dia memutuskannya. Saya berbuat baik kepada dia, tapi dia malah berbuat buruk sama saya. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? In kunta kama qulta, faka'annaka tusifuhumul mal. Kalau kamu benar yang kamu ucapkan, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Dan Allah akan terus membela kamu selama kamu terus berbuat itu kepada saudaramu. Jadi walaupun saudara kandungmu itu berbuat tidak baik sama kamu, sabarkan dirimu untuk terus berbuat baik kepada dia. Jangan balas air tuba dengan air tuba, tapi balaslah air tuba dengan air susu. Ya enggak? Ya. Dengan kebaikan. Memang berat ya Pak, tapi pahalanya insya Allah apa? Besar. Berikan kebaikan kepada dia. Dia tidak baik sama kamu, kamu berusaha tetap berbuat baik kepada dia. Ya. Paham? Baik.